Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang nanti akan dinaikkan oleh pemimpin pujian dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika firman yang sebentar akan ditaburkan, bahkan pujian yang kita akan dengar akan menjadi berkat buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaanmu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu. Inilah hidupku, jadikanku penyembahmu, Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran.
Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih Allah terus menyertai kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Keadaan zaman yang terus semakin menekan di dalam kehidupan kami. Tetapi kasih Allah terus berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita langsung saja kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema melayani dengan sungguh sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga melayani Tuhan. Maka firman Allah katakan kita harus sungguh-sungguh di dalam melayani kepada Tuhan. Kalau kita ingat percakapan daripada Simon anak Yohanes, kalau kita lihat di Yohanes 21, 15, 16, 17, ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Tuhan bertanya kepada Simon Petrus. Ketika ketiga kali pertanyaan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Dan saat itu Simon anak Yohanes hatinya sedih. Dia tahu bagaimana Allah mengerti keberadaan dia. Oleh karena itu firman Allah katakan, Tuhan tahu kalau saudara melayani Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Tuhan minta supaya saudara melayani Tuhan dengan kasih kepada Allah kita yang luar biasa. Kita akan membaca satu tema. Kita ada tema mengenai bagaimana kita melayani Tuhan dengan sungguh kepada Tuhan. Kalau kita bisa membaca di dalam Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Firman Allah katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia adalah Allah kita sebagai contoh teladan di dalam melayani saudara dan saya. Kalau kita lihat bagaimana firman Allah dikatakan bahwa kita harus melayani Tuhan dengan kasih kepada Allah, dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Oleh karena itu, kita melihat yang pertama, kalau kita mengasihi Tuhan, sama dengan kita melayani Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan, dia berkata kepada Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Allah mau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan bekerja untuk melayani Tuhan. Kita harus melayani dengan kasih. Firman Allah katakan ada beberapa hal penting kita tarik dari ayat yang tadi. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan.
Kalau kita melihat di dalam Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Allah tahu saudara hanya sering pura-pura mengasihi Tuhan. Tapi firman Allah katakan, banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan. Oleh karena itu, saudara, firman Allah selalu mengingatkan kepada kita, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Allah ingin mengasihi kita dengan perbuatan kita. Itulah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 di sana dikatakan, kalau saudara mengasihi Allah, selalu melakukan perintah-perintahnya. Maka Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Poin pertama dikatakan bahwa kalau saudara melayani Tuhan, pasti mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa melayani adalah salah satu cara kita membalas kebaikan Tuhan. Maka Mazmur katakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Bahwa kasih itu adalah modal dasar kita untuk melayani Tuhan. Tanpa kasih, firman Allah katakan hanya kata-kata saja. Tuhan ingin melihat perbuatan saudara dan saya dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Firman Allah katakan, Tuhan mengerti, Tuhan tahu percis sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan. Maka firman Allah yang ketiga dikatakan, Tuhan tahu menghargai orang-orang yang melayani Dia, melayani Tuhan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 katakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketika Petrus dipenuhkan Roh Kudus, setiap kesaksiannya dalam firman yang dikatakannya, banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. 3.000 orang. Bahkan firman Allah katakan, orang-orang yang melayani Tuhan sampai akhir menjadi pemenang. Tuhan akan siapkan berkat yang luar biasa. Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang saudara yang lakukan. Yang pertama, saudara, firman Allah katakan di dalam 1 Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan, yaitu yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, saudara akan menerima pohon kehidupan. Yang kedua, dalam Wahyu 3 ayat 5, apalagi melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Bahkan firman Allah, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab yang Tuhan sudah tetapkan. Puji Tuhan. Bahkan ketiga dikatakan, kalau sebagai pemenang, saudara akan dijadikan soko guru di bait sucinya Allah. Itu dalam Wahyu 3 ayat 12. Maka firman Allah katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Oleh karena itu firman Allah katakan, biarlah saudara mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan kasih Allah, dengan segenap kasih yang saudara berikan kepada setiap orang. Kita bersyukur pada saat ini atas firman yang kita dengar. Puji Tuhan, kita akan berdoa.
Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, biarlah Engkau materaikan firman-Mu, dan biarlah Engkau berbicara terus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.